Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulu'ah Ukti Isnaini dengan NIM 2431411142. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang landasan pemikiran dan berfokus ke pembelajaran mendalam. Selamat menyaksikan. Apa sih pembelajaran mendalam itu? Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada bagaimana siswa belajar dan apa yang mereka dapatkan. Bukan sekedar transfer ilmu saja ya. Tujuannya adalah mengembangkan siswa menjadi manusia yang utuh, yang cerdas secara akademik, sekaligus memiliki karakter, moral, dan kesehatan fisik yang baik. Intinya, pembelajaran mendalam itu ingin memastikan siswa tidak hanya hafal, tetapi benar-benar mengerti dan bisa menggunakan ilmunya. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu landasan filosofis dan pedagogis PM atau pembelajaran mendalam. Landasan ini menjelaskan mengapa pembelajaran mendalam itu penting. Filosofinya adalah bahwa pendidikan itu sendiri adalah kehidupan. Jadi, pendidikan tidak hanya menyiapkan masa depan, tetapi juga harus memerdekakan dan membentuk karakter siswa saat ini. Pembelajaran mendalam sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among yang berbasis asah, asih, dan asuh. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melihat pendidikan sebagai alat perubahan sosial dan pembentukan manusia berintegritas. Maksud dari ini adalah pembelajaran mendalam itu penting dan relevan karena berakar pada filosofi bahwa pendidikan adalah kehidupan yang harus memerdekakan dan membentuk karakter siswa saat ini. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai luhur pendidikan bangsa Indonesia, yaitu sistem Among dari Ki Hajar Dewantara dan peran pendidikan sebagai alat perubahan sosial dari Ki Hajar. Dan selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, itu adalah 3 pilar inti pembelajaran mendalam. Yang pertama ada berkesadaran atau mindful, yaitu siswa hadir secara penuh, fokus, dan aktif dalam proses belajar, melibatkan mental dan juga fisik. Dan yang kedua yaitu bermakna atau meaningful, yaitu materi yang dipelajari harus relevan dan bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata atau pengalaman siswa sebelumnya. Dan yang ketiga, ada mengembirakan, yaitu joyful. Itu adalah belajar harus bebas dari tekanan berlebihan, penuh antusias, dan memupuk motivasi intrinsik siswa untuk bereksplorasi. Maksudnya yaitu secara teoritis itu pembelajaran mendalam menekankan bahwa hasil pembelajaran yang mendalam dicapai melalui motivasi intrinsik. Siswa dapat berproses aktif memaknai informasi yang memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuannya. Yang selanjutnya yaitu dimensi holistik pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran mendalam adalah proses pembelajaran terpadu yang menyentuh seluruh aspek dari diri siswa. Yang pertama ada olah pikir atau intelektual, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan juga solusi kreatif. Yang kedua ada oleh hati atau etika, yaitu memperkuat nilai moral, integritas, empati, dan komitmen pada keadilan. Dan yang terakhir yaitu olahraga atau kinestetik. Pengertiannya menjaga keseimbangan fisik dan mental, menanamkan nilai disiplin dan juga daya tahan tubuh. Jadi pembelajaran mendalam itu bertujuan mendidik siswa sebagai manusia utuh dengan menyeimbangkan kecerdasan, yaitu pikir, karakter, hati dan rasa, dan juga kesehatan fisik, yaitu raga. Selanjutnya, landasan sosiologis pembelajaran mendalam. Secara sosial, tujuan pendidikan di Indonesia adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembelajaran mendalam menjadi pondasi utama mewujudkan masyarakat yang cerdas, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi kebajikan, jauh dari perilaku merugikan, dan menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Pembelajaran mendalam juga relevan dengan kehidupan sosial kultural Indonesia dan membangun kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat. Yang selanjutnya ada landasan yuridis pembelajaran mendalam, amanat konstitusi. Pembelajaran mendalam memiliki landasan hukum yang kuat. Ini adalah instrumen untuk memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan bermutu yang terkandung dalam UUD 1945. Pembelajaran mendalam juga sejalan dengan amanat UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menuntut proses pembelajaran aktif untuk mengembangkan potensi diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan. Prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan selaras dengan penciptaan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, dan juga menyenangkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah landasan empiris dan implementasi global. Secara empiris, konsep pembelajaran mendalam bukan hal baru. Elemen-elemennya sudah diterapkan di Indonesia sejak lama. Misal, Pancawardhana pada tahun 1964, CBSA pada tahun 1984, dan Kurikulum Merdeka pada tahun 2022 di tingkat global. Pembelajaran mendalam digunakan sebagai kerangka kerja utama dalam reformasi kurikulum nasional. Contohnya, di Norwegia, mereka mengurangi konten kurikulum agar siswa bisa fokus pada pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan mengaplikasikan pengetahuan pada konteks yang lebih luas. Jadi, kesimpulan singkatnya adalah pembelajaran mendalam adalah pendekatan holistik yang bertujuan membentuk siswa menjadi manusia utuh dengan berfokus pada pemahaman yang aplikatif, bukan hanya hafalan. Pembelajaran mendalam dilaksanakan melalui 3 pilar inti, yaitu berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan untuk menyeimbangkan olah pikir, olah hati, dan olahraga siswa. Terima kasih, sedikit presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.